Selamat datang di podcast Pojok Cerita. Dengan saya sendiri sebagai host, Dimas Moko. Dan ada beberapa narasumber saya yang sudah berada di depan saya, atas nama Rani dan Dana Dwinanda. Oke, Riani dan Dana Dwinanda. Pada podcast hari ini kita akan membahas tema yang sesuai dengan narasumber kita di depan pada saat ini, yang mana membahas tentang standar kecantikan seorang wanita. Kebetulan mereka ini adalah wanita, karena semua orang pada saat mendengar kata cantik pasti akan tertuju kepada wanita. Oke, langsung saja kita mengarah ke mereka. Pertanyaan pertama, kita santai saja. Oke. Standar kecantikan menurut kalian berdua itu seperti apa sih? Sebenarnya semua wanita itu cantik, tapi menurutku standar kecantikan itu sendiri bisa dilihat dari akhlaknya. Karena menurutku, buat apa punya wajah cantik tapi akhlakmu kurang baik, kurang bagus gitu menurutku. Kalau menurutku standar kecantikan itu hanya ekspektasi setiap individu. Bahwa kalau kita amati standar kecantikan itu di setiap daerah itu pasti berbeda. Jadi standar kecantikan itu tidak hanya dilihat dari wajah atau penampilan fisik, tetapi dilihat dari perilaku kita terhadap orang itu. Oke. Dengan jawaban kalian berdua, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya cantik itu memiliki beberapa kategori. Supaya bisa dibilang cantik, akhlak juga, perilaku, sifat dan lain sebagainya. Kemudian fisik, dan postur tubuh, apa semua seperti itu. Sekarang begini, oke lah, kalian lebih condong ke pendapat kalian yang bagaimana penampilan atau standar kecantikan seorang wanita lebih dilihat ke akhlaknya. Lantas bagaimana dengan saya sebagai pria yang notabene 80% orang di Indonesia lebih melihat ke fisik untuk penampilan seorang wanita. Karena kebanyakan juga laki-laki kan pria atau laki-laki dia ingin terlihat sesuai dengan kayak contoh istilah melihat cermin. Saya penampilanku seperti ini, otomatis penampilan wanita ini juga harus seperti yang saya mau. Jadi bagaimana menurut kalian pandangan-pandangan seperti itu dari seorang pria? Kalau dari saya sendiri, memang sebagian hampir keseluruhan besar laki-laki itu kalau cari pasangan pasti lihat dari fisiknya, pasti lihat yang sesuai dengan setara dengan levelnya lah kalau dibilang. Oke. Misal dia ganteng, pasti dia bakal cari cewek yang cantik, karena mungkin karena gengsinya ke teman-temannya, ke keluarganya, atau ke orang-orang lain di luaran sana, supaya kayak misal dia bawa ke tongkrongan ini toh pacarnya dia bawa ke tongkrongan, kalau pacarnya jelek, jelek, pasti ini teman-temannya berpikir, kenapa kau pacarmu jelek, padahal kau ini ganteng, harusnya kau bisa dapat yang lebih dari dia. Mungkin karena gengsinya gitu sama teman-temannya, jadi dia cari yang setara dengan levelnya lah, setara dengan fisiknya. Gitu. Kalau untuk Dana? Kalau sebenarnya sih kalau ada cowok mau mencari yang setara dengan dia, itu susah juga sih, karena orang tidak memikir ke depannya bagaimana ya. Kalau kita mau cari yang cantik atau yang lebih lagi, orang tidak pikir pasti kecantikan itu pasti akan luntur setiap keriput lama-kelamaan jadi tua kan, seiring berjalannya umur. Dia tidak melihat akhlak dulu wanita itu bagaimana. Tapi mungkin juga orang cari yang pasangan yang cantik itu mungkin demi kayak misal toh cowok ini tidak ganteng tapi dia ya standar kayak muka cowok Palu bagaimana. Tapi dia cari yang cantik, mungkin itu untuk memperbaiki keturunannya nanti. Misal dia pesek, dia cari cewek yang hidungnya mancung, mungkin dia lebih berpikir ke depannya supaya memperbaiki keturunan. Supaya kalau dia pesek, pasangannya juga pesek, pasti nanti tidak mungkin anaknya nanti mancung toh. Anaknya dari siapa itu?
Jadi begitu. Kan begini, tadi saya sempat bilang 80% laki-laki itu lebih memandang fisik di wanita itu sendiri. Bagaimana sih kalau dari wanita sendiri melihat seorang pria atau laki-laki dalam mencari pasangan, bukan mencari, memilih kan? Kalau kata-kata asiknya kan kalau laki-laki yang mencari, perempuan kurang milih kan. Nah, kalau perempuan dia melihat dari mana? Mungkin kalau dari saya, oke lah, pertama yang saya tidak munafik ini, saya pasti melihat dari fisiknya pertama ya. Karena saya tahu saya ini tidak begitu cantik, pasti saya cari pasangan juga yang enak lah dilihat, jangan yang jelek-jelek amat, yang lumayan lah, yang tidak jelek-jelek sekali juga, supaya memperbaiki keturunan. Siapa tahu dia jodohku, kan tidak tahu tuh jodohnya kita siapa. Jadi minimal yang bisa memperbaiki keturunan lah. Terus yang kedua mungkin dari ini perilakunya toh saya lihat dia bagaimana dia memperlakukan ibunya, bagaimana dia perlakukan keluarganya, mungkin dari situ. Karena kalau kita cari pasangan sebenarnya yang kedua dilihat itu mungkin bisa dibilang dari perilakunya, karena bagaimana dia perlakukan ibunya, begitu juga pasti dia perlakukan pasangannya. Misal dia kasar ke ibunya, pasti dia perlakukan pasangannya juga kasar. Tapi kalau dia bisa hargai ibunya, dia juga pasti bisa hargai pasangan. Gitu. Oke, seperti itu. Kalau dari untuk Dana sendiri, bagaimana? Kalau saya lihat dari akhlaknya dulu. Kalau kan Rani dari fisik dulu toh, saya akhlaknya dulu, bagaimana dia, kepribadiannya bagaimana dia hubungannya dengan keluarganya. Tentunya fisik belakangan lah. Fisik belakangan. Belakangnya tidak belakang sekali tadi Tidak juga. Tengah. Habis. Oke, tengah-tengah. Iya. Umpama toh dia akhlaknya sudah bagus toh, sudah baru saya lihat lagi anunya, fisiknya bagaimana. Oh begitu. Jadi kalau tadi Rani lebih ke fisik dulu, terus perilaku atau sifatnya. Ini ke lebih akhlak kalau dulu. Dana akhlak dulu, baru fisik ya. Oke, sekarang ini saya mau bertanya nih sama Rani dulu. Ada pacar kan? Ada. Nah, tadi kan Rani sempat menyinggung bahwa Rani dibawa ke tempat tongkrongannya cowoknya Rani. Dibawa. Terus ada teman-temannya cowoknya Rani membawa cewek juga. Pernah contoh misal kejadian seperti itu. Pernah nggak itu teman-teman cewek dari teman-temannya cowoknya Rani ada kayak menyinggung sehingga sampai tersinggung atau bahasa istilahnya itu body shaming lah? Mungkin kalau dari itu mungkin tidak ya, kalau dari mereka body shaming ke saya tidak, mungkin sayanya yang lebih ke insecure gitu ya. Overthinking lah duluan. Iya, overthinking duluan. Meskipun kadang ya padahal mau dibilang juga ya, memang tidak juga bagaimana sekali cantiknya, cuman saya kadang insecure sama orang-orang di luar sana juga. Saya tidak begitu pede dan saya tidak tahu juga kenapa. Cuman tapi kalau moodku lagi bagus saya pede saja. Tergantung dari moodku. Kalau untuk Dana ini bagaimana? Adakah orang yang spesial? Ada sih, tapi sekarang sudah. Ada ya? Tapi sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Oke, lanjut. Kalau untuk Dana tadi bagaimana? Kalau misal kejadian-kejadian seperti itu kayak body shaming atau mungkin Dana sendiri pelakunya gitu ya. Teman-temannya Dana laki-laki. Terus teman laki-laki Dana yang satu bawa cewek. Terus istilah orang Palu kamu bicarakan orang, kamu gibah-gibah gitu ya kamu. Kalau saya tidak ada gibah. Tidak ada ya? Tidak ada. Bohong pasti. Betul, tidak ada. Sesuai dengan penampilan berarti. Menunjukkan citra yang baik. Oke, sekarang ini ada lagi yang saya mau coba bicarakan sekaligus pertanyakan kepada kalian berdua. Oke lah, memang beberapa orang di Indonesia lebih memperhatikan fisik. Ada juga yang berbicara bahwa akhlak juga harusnya lebih mendukung. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa sekarang ini para wanita bahkan sekarang bukan cuma wanita yang berbondong-bondong ingin menjadi terlihat cantik. Pria juga ingin berbondong-bondong terlihat bahwa dia bisa percaya diri dengan penampilannya, kayak seperti model rambut, style apa semua. Kalau
kalau wanita kan lebih ke bagaimana dia supaya bisa tampil cantik. Dan saya lebih ke fisik kan, kayak make upnya apa semua begitu. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut gue mungkin kayak misal toh mukamu ini tidak begitu cantik lah, standar lah mukamu, tapi itu mungkin bisa dibantu dengan make up. Bagaimana kau merawat dirimu, bagaimana caramu make up, bagaimana kau pilih warna lipstik yang cocok dengan kulitmu, bagaimana penampilanmu. Mungkin kau harus lebih bagus memilih bagaimana caramu berpenampilan, bagaimana caramu pakai pakaian yang bagus dan dipandang orang. Jangan kau sudah ini mukamu standar tapi kau berpenampilan juga yang cuman ya tidak sesuai, warna bajumu kuning, rokmu merah. Bagaimana sudah itu? Baru sepatumu pakai warna hijau. pasti orang lebih tidak enak dan berpandang kau. Tapi coba kata kau kasih senada lah warna bajumu minimal. Tak usahlah kau make up bagaimana sekali. Ya, apa bukan ospek. Iya, minimal senada lah warna bajumu. Jangan kayak kau pakai warna itu yang tadi saya bilang, kau pakai baju kuning, rokmu merah, sepatumu warna hijau jadi pelangi. Kalau untuk Dana bagaimana? Sudah yang dibilang Rani kan tadi, kalau umpama atau mukanya standar, mohon maaf ini mukanya standar, bukan body shaming tapi apa namanya itu cuma pembelaan sedikit pembelaan. Mukanya standar toh apa namanya minimal cara berpakaiannya itu harus supaya tidak di body shaming. Baru diperhatikan orang lagi, diketawakan lagi, kasian juga tuh. Make up juga jangan terlalu menor. Jangan kalau misal bikin alis, jangan juga alismu kayak lintah. Sini kita tempel pakai alis tebal sekali. Iya. Pakai lipstik yang sesuai dengan warna kulit. Oke. Tadi persoalan penampilan kayak merias wajah, cara berpakaian sudah kita bahas. Tentu saja dua hal ini tadi yang sudah kalian berdua bicarakan tentunya harus didukung dengan faktor perekonomian. Nah, bagaimana kalau dengan orang di Indonesia kan rata-rata sistem perekonomiannya menengah ke bawah. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Kaum menengah atau rakyat menengah, yang punya anak SMA, anak SMP yang ingin berpenampilan bagus, yang ingin berpenampilan wow, bisa tidak kira-kira? Kalau dari menurutku saya juga perekonomianku juga tidak tinggi, menengah juga, bahkan menengah ke bawah untuk sekarang ini masa-masa pandemi ini. Iya. Mungkin kalau menurutku itu kembali lagi ke dirinya kita masing-masing. Bergayalah sesuai kemampuanmu. Jangan bergaya di atas melebihi kemampuan perekonomianmu. Jangan begitu. Kita bisa juga tampil wah, tapi dengan barang-barang tidak usahlah yang mahal-mahal. Kau juga cukup rawat dirimu. Mungkin luluran 2 kali seminggu itu cukup lah buat membersihkan kulitmu supaya tidak terlalu dekil sekali. Kalau orang bilang dekil sekali begitu ya, minimal 2 kali seminggu lah. Kalau lulur itu juga banyak kok yang murah-murah kayak Marina, kayak kalau Shinsui, Purbasari itu juga ya itu juga sudah cukup bagus. Tapi mungkin kalau perekonomianmu agak sedikit di atas, mungkin kalau kau bisa beli mungkin Scarlett juga sudah bagus sekali. Itu juga tidak terlalu mahal-mahal sekali ya untuk hand body dengan scrubnya. Itu ya dari situ saja, pilih-pilih lah sesuai kemampuan perekonomianmu. Jangan bergaya melebihi kapasitas ekonomi gitu. Kalau saya yang dibilang Rani tadi itu betul sudah kalau bergayalah sesuai kemampuan. Jangan melebihi dari atas, itu sama saja menyiksa diri. Karena
ada juga orang sih perekonomiannya itu kayak di bawah lah, tapi gayanya itu selangit. Kendati dia pinjam sana sini. Kendati dia pinjam sana sini untuk demi gengsinya untuk bergaya. Baru kalau mau rawat diri itu, kalau seandainya dia tidak mampu membeli apa, kayak mau perawatan skincare atau apa, saja jaga aja pola makan dengan banyak-banyak minum air putih. Itu tadi mungkin sebenarnya luas pembahasan standar kecantikan ini. Mau cantik ini seperti apa, banyak sebenarnya pendapat dari orang-orang di luar sana bahwa cantikmu begini, cantikmu begitu, cantikmu begini gitu. Nggak semua sama. Kayak misal sekarang Dana pakai jilbab, merasa saya cantik pakai jilbab. Rani juga begitu. Saya melihat saya udah pakai jilbab, saya cantik. Bukan berarti ini bukan persoalan aneh, bukan persoalan Islami. Ini lebih ke bagaimana diri sendiri menilai, saya harus begini, saya ini jalan hidupku gitu ya, gitu. Jadi mungkin itu saja sebelum kita menutup atau closing pesan-pesan untuk orang di luar sana yang sampai sekarang masih merasa insecure dengan penampilannya, dengan kecantikan dirinya. Dia hanya melihat dari kecantikan fisik, tidak melihat kecantikan akhlak seperti apa gitu. Mungkin terlalu insecure lah istilahnya. Pesan-pesan untuk mereka yang di luar sana terakhir. Pesan-pesan untuk saya, untuk perempuan di luar sana, tampil pede saja, percaya diri. Kau itu akan terlihat cantik walaupun penampilanmu biasa saja, tapi kalau kau pede dengan dirimu sendiri, pasti kau akan terlihat cantik di matanya orang yang tepat. Dana. Kalau saya untuk teman-teman yang di luar sana, percaya diri saja dengan apa yang sudah kita miliki. Tidak usah lagi mau bilang begini lagi, saya begini, saya kurus, saya hitam, tidak putih seperti dia orang. Cantik itu relatif. Kalau kita percaya diri dengan dengan penampilan fisik kita itu lebih akan memancarkan kecantikannya sendiri. Baru tidak ada wanita tidak cantik, semua wanita itu cantik. Dari saja. Jadi yang kita usahakan itu adalah bagaimana cara kita menjadi manusia yang terbaik berdasarkan dengan versi kita masing-masing. Saya sebagai host Dimas Mongko pamit. Dan saya Dana Dwi Ananda. Dan saya Riani.